Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat roti dengan metode Tanzong. Di sini saya tidak menggunakan telur dan juga tidak menguleni adonan, dan hasil rotinya juga lembut. Ini rotinya saya belah, teman-teman bisa perhatikan serat rotinya juga halus dan rotinya lembut. Yuk disimak video selengkapnya. Pertama, di sini saya akan membuat adonan tanzongnya. Saya masukkan air dan juga tepung terigu. Setelah itu saya aduk-aduk sampai adonan tepungnya mengental seperti yang ada di dalam video. Pindahkan adonan tanzong ke dalam wadah dan kita diamkan hingga dingin. Dan ini dia untuk bahan-bahan rotinya, bisa kalian screenshot atau kalian lihat di description box. Lanjut, di sini saya akan campurkan tepung terigu, gula pasir, garam, susu bubuk dan juga ragi. Di sini saya pakai yang merek Fermipan. Setelah itu saya aduk-aduk sebentar agar tercampur dan memasukkan adonan tanzong ke dalam adonan kering. Lalu saya aduk sebentar dengan menggunakan tangan. Sambil mengaduk adonan, saya juga memasukkan susu cair sedikit demi sedikit. Jangan langsung dimasukkan semua ya, karena kelembaban tepung terigu dengan berbagai merek itu berbeda-beda. Kalian juga bisa mengurangi atau menambahkan takaran susu cair dari yang saya gunakan. Jika konsistensi adonan sudah seperti yang ada di video, kemudian saya tambahkan mentega, lalu saya aduk-aduk sebentar sampai menteganya tercampur dengan adonan roti. Setelah itu kita istirahatkan dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit dan adonan mengembang 2 kali lipat, adonan akan saya keluarkan dan saya letakkan di atas silikon. Setelah itu akan saya uleni sebentar hingga permukaan adonan lebih halus dari sebelumnya. Dan jika dirasa tekstur adonan terlalu lembek, teman-teman bisa menambahkan tepung terigu secukupnya hingga adonan tidak menempel di tangan dan tidak terlalu lembek. Teman-teman tidak perlu membutuhkan tenaga yang cukup kuat untuk menguleni adonannya. Ini di videonya tidak saya percepat, ini sesuai dengan kecepatan aslinya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa saya tidak membutuhkan atau tidak menggunakan tenaga yang cukup kuat. Nah, jika dirasa tekstur adonan sudah lebih halus dari sebelumnya, di sini akan saya bagi menjadi beberapa bagian dan saya timbang menjadi 60 gram di setiap bagiannya. Jika teman-teman tidak mempunyai timbangan, bisa teman-teman kira-kira sendiri seberapa besar dari ukuran adonan yang kalian inginkan. Setelah adonan dibagi sama rata, semua adonan akan saya bulat-bulatkan. Dari satu resep yang saya gunakan ini, saya dapat menghasilkan 11 roti hotdog. Untuk membentuk adonan menjadi roti hotdog, teman-teman bisa memperhatikan langkah-langkah dan cara yang saya lakukan seperti yang ada di dalam video. Setelah semua adonan terbentuk, akan saya istirahatkan selama 15 menit. Dan setelah 15 menit, adonan mulai mengembang, kemudian siap kita panggang. Sebelum dipanggang, di sini saya akan mengolesi dengan susu cair. Ini bertujuan agar permukaan rotinya menjadi lebih coklat ketika matang. Setelah semua dioles dengan susu cair, akan saya panggang selama 30 sampai 45 menit.
2,000 years later. Nah, ini rotinya sudah matang, warnanya coklat dan cantik. Ketika masih panas-panas banget, ini akan saya oles dengan margarin. Ini bertujuan agar permukaan rotinya lebih cantik. Dan ini isian untuk membuat hotdognya. Saya sudah menyiapkan sosis, kemudian ada selada, mayonaise, dan juga saus sambal. Kalian juga bisa menambahkan sayuran atau opsional lain sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Tada, hotdog kita sudah jadi, cantik bukan? Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.